halus. paling cantik yang ada di muka bumi. Ganti-ganti usaha itu sebenarnya basicnya adalah karena saya itu orangnya suka punya duit banyak. Wish, mentor atau coach dari kelas bebas bicara tadi. Hey sahabat millennials SD Telkom Makassar, jumpa lagi di program Ngemil, ngobrol bareng milenial episode kedua. Kali ini kita kedatangan narasumber, ya seorang makhluk Halus. paling cantik yang ada di muka bumi atau di SD Telkom lah ya. Kebetulan beliau ini mengawali karirnya sebagai model. Terus sekarang ini terkenalnya di Kota Makassar sebagai salah satu MC yang high budget mungkin ya. Terus beliau juga sempat mencoba menjadi pengusaha kuliner mulai dari perbaksoan, perayaman, dan banyaklah yang beliau coba di dunia kuliner ini. Sekarang juga beliau juga mempunyai usaha lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan diri, kelas bicara ya setahu saya namanya, dan juga aktif sebagai pembicara dalam beberapa event. Mungkin bisa kita sekarang sapa, kita ketemu dengan Indri Wijaya. Halo Mas Hardi Mas atau apa nih panggilnya? Bang, Mas, Semestinya Kak, saya yang Kanda. nanya duluan ya. Maunya dipanggil Mbak Indri, Kakak Indri, Tante Indri, atau Bu Indri nih? Kakak dong. Oh ya. Milenial. Ini kan kita ngobrol sama milenial kan? Benar. Jadi kita sapa tamu kita kali ini dengan sapaan Kakak Indri. Iya. Kakak Indri ini mau nanya pertama nih, profesi awalnya kan model tuh. Gimana tuh ceritanya sehingga bisa percaya diri tampil, kan model kita tahu tuh lenggak-lenggok di catwalk, lenggak-lenggok di panggung, disaksikan sama puluhan pasang mata mungkin ya. Menumbuhkan kepercayaan diri dari kecil itu untuk sampai di tahap menjadi model profesional, gimana tuh Kak Indri? Oke, makasih Mas Hardi. Oke, Ya. halo semuanya. Teman-teman sahabat milenial dari SD Telkom Makassar, sekali lagi terima kasih ya untuk kesempatannya diundang menjadi bagian dari Ngemil kali ini. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hardi, saya memang startnya itu adalah dari dunia modeling, Mas Betul. Hardi. Dunia modeling itu memang menjadi awal banget saya belajar menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi bukan gimana caranya bisa kita pede tampil depan umum, tapi adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita harus coba dulu gitu, Oh, harus oke. tampil. Nah, itu Mulai usia salah- berapa tahun tuh Kak itu Indri? usianya udah lumayan besar sih, karena memang kan saya agak waktu masih SD itu memang belum berani ya. Oh. Jadi orang tua itu berpikir gimana ya caranya supaya anak ini tuh bisa percaya diri. Nah, salah satu caranya adalah dibawalah ke dunia modeling. Nah, dan dunia modeling itulah yang menumbuhkan kepercayaan diri kita gitu. Berarti SMP. SMP kelas 2. Kak Indri ini masih kalah sama siswa SD Telkom Makassar. Iya dong, Karena di SD Telkom Makassar ada ekskul modeling loh. Iya betul, dari SD udah diajar tuh Ya, keren banget. bener, Kak Indri. Iya, makanya itu udah keren banget sih menurutku Mas Ardi. Nah Kak Indri, ini kan kita nih orang awam nih, nganggepnya profesi model itu hanya ngejual tampang. Yang penting tinggi, kurus, cantik parasnya. Tapi isi otaknya nggak ada. Nah gimana menghapus stigma-stigma negatif tentang sosok model itu? Ya, itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Pasti kalau model itu memang pasti adalah fisik gitu Betul. ya. Karena dengan fisik bukan cuma model sih sebenarnya, mau tampil sebagai apapun, pembicara pun, public speaker ya, MC itu pasti tampilan, bukan harus cantik tapi harus menarik gitu. Mas Oke, Ardi. good looking ya. Betul, good looking. Model juga seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita membuktikan bahwa model itu bukan cuma modal tampang. Sekarang tuh udah banyak banget yang namanya ajang beauty pageant. Jadi Oke. ajang beauty pageant itu memang adalah ajang kecantikan untuk model-model, tapi juga mengasah skill berbicara dan juga pola pikirnya, mindsetnya gitu di panggung. Oh, yang konsep 3B itu apa tuh? Ya itu Kak Indri. ya itu salah satu beauty pageant yang paling besar lah di Indonesia ya, Putri Indonesia itu dia memang
menjadi ajang pembuktian sih untuk para model-model ataupun wanita-wanita di Indonesia untuk bisa membuktikan bahwa perempuan itu bukan cuma cantik fisik tapi juga punya kemampuan lebih, punya behavior dan juga pastinya punya kelebihan-kelebihan dalam hal memiliki ide-ide atau gagasan yang baik untuk kemajuan Indonesia gitu sih sebenarnya. Berapa tahun tuh Kak Indri menggeluti profesi sebagai model profesional? Saya dari Kurang lebih lah. tahun 2006 kalau nggak salah Mas Ardi. 2006. 2006 ya. Dulu memang salah satu ajang yang bikin saya makin mantap di dunia modeling itu adalah pernah dengar nggak Miss Celebrity? Oh ya, yang Ya, CTV ya, kalau nggak itu salah. kan yang tahun pertama kalau nggak salah tahun 2007 ya. Nah waktu itu tuh saya ikut. Nah itu memang awal karir saya juga di dunia modeling. Saya ikut itu di usia 15 tahun waktu itu. SMP kelas 3 ya? Ya, kelas 2 kelas 3. Nah, itu tuh memang saya menjadi peserta termuda saat itu di Makassar. Dan alhamdulillah menang jadi perwakilan Makassar. Nah, itu tuh yang pertama kali membuat nama saya terdengar juga di dunia Indri modeling. Wijaya, Ya, model profesional betul. Sulawesi Selatan. Iya, di Tembus ajang itu. nasional. Iya, sampai kita ke nasional. Di nasional itu kita menjadi finalis dan semua finalisnya itu memang diarahkan untuk stay di Jakarta. Cuman karena orang tua belum mengizinkan, jadi saya balik ke Makassar. Oh, berarti nggak ngikut proses karantina kayak gitu? Ikut proses karantina, tapi after karantina kita harusnya itu adalah kontrak dengan SCTV untuk ikut syuting kayak gitu, FTV waktu itu, presenter dan lain-lain. Cuman karena waktu itu kan sekolah masih SMP ya Mas Ardi, dan itu tanggung begitu usianya. Jadi menurut orang tua balik aja dulu. Masih agak susah kepercayaan dari orang tua ya, betul, apalagi karena nggak ada keluarga juga kan di sana. apalagi mungkin cewek Kak Indri ya. Betul. Nah Kak Indri, setelah itu dengar-dengar Kak Indri beralih atau menjadi salah satu MC profesional. Setahu saya banyak menggawangi event-event, salah satunya di Mall Trans Studio ya. Banyak saya lihat itu Kak Indri hampir menjadi MC tetapnya di sana. Terus di acara wedding-wedding, acara-acara mungkin petinggi-petinggi daerah melibatkan Kak Indri. Nah, itu bisa lompat menjadi MC itu prosesnya gimana tuh Kak Indri? Nah, ini juga yang selalu saya sharing ya ke teman-teman model, baik itu model-model remaja maupun model-model cilik ya. Anak-anak itu selalu saya ngobrol sama orang tuanya bahwa usahakan dari kecil itu kita udah tahu nih mau diarahin kemana gitu. Dunia model itu kalau di Makassar atau bukan di ibu kota, Mas Ardi, itu tuh cuman sebagai batu loncatan. Karena kita nggak bisa berkarir yang betul-betul long lasting ya. Kalau dunia modeling itu pasti akan ada regenerasi, apalagi di Makassar gitu Ada kan. batas usia juga ya, karena ya. Yes, kalau memang mau serius untuk khusus modeling boleh langsung ke ibu kota, ke Jakarta gitu. Tapi kalau di Makassar saran saya memang itu menjadi batu loncatan aja. Setelah itu baru mau kemana. Misalkan nih mau melatih kepercayaan diri anak-anaknya dimasukin modeling, tapi tahu bahwa anaknya ini punya bakat juga penyanyi gitu. Nah boleh. Jadi nanti kalau udah settle di modeling boleh diarahin ke nyanyi lagi gitu. Karena kan namanya anak-anak itu kan mereka masih luas ya. Passionnya masih belum tahu nih mau yang mana betul yang fokus. Begitupun juga MC. Nah waktu saya jadi model itu saya juga udah set goal saya memang bukan jadi model Mas Hardi. Justru model itu sekali lagi cuman jadi tempat saya untuk belajar mengasah kepercayaan diri, tampil di depan umum gitu ya. Karena yang saya ikutin itu adalah lomba-lomba modeling yang memang bukan hanya catwalk, tapi ada sesi tanya jawab di panggung. Nah, itu yang bikin saya jadi latihan untuk bisa jadi MC itu awalnya dari situ Mas Ardi. Kan yang seperti kita tahu tuh Kak Indri, model kan cuma lenggak-lenggok tuh, nampilin baju atau apa segala macem. Kalau MC kan benar-benar komunikasi. Iya. Kita bagaimana nangkep message dari klien atau apa dan kita delivery ke audience. Nah, belajar komunikasinya dari mana sampai bisa segape itu untuk membawakan suatu acara? Dari otodidak, jadi dari panggung ke panggung. Jadi yang saya tadi bilang bahwa dari modeling itu kita bisa milih kan, ada kompetisi yang memang melatih untuk kita bisa berbicara di depan umum. Karena dulu itu di Makassar masih sangat sedikit banget tempat belajar Mas Ardi. Ada, cuman kadang memang kita ngerasa kayak kita anak-anak gitu ya, terus mau belajar tuh kayak takut gitu ya, kayak udahlah di sekolah kita stres pusing ya, mau lagi ada tempat les yang serius banget itu pasti nggak akan jadi pilihan. Dan makanya itu kita belajarnya otodidak. Tapi alhamdulillah dari situlah kita mulai bisa tahu nih, oh kayaknya yang ini nggak boleh nih penggunaan kalimatnya, yang ini itu by experience semuanya Mas Ardi.
tadi kita agak serius-serius ya ini Kak Indri ya. Kali ini kita nanya-nanya nih boleh ya. Selama menjadi model atau MC itu Kak Indri ada nggak pengalaman yang nggak terlupain atau mungkin yang rada-rada konyol yang mungkin bikin malu Kak Indri saat performs yang nggak bisa dilupain lah. Mungkin bisa di-share ke sahabat milenialsnya SD Telkom Makassar nih mungkin kejadiannya di mana lagi ngapain. Itu banyak banget Mas. Sampai sekarang pun itu masih sering terjadi gitu Nah. ya dalam kehidupan sehari-hari bahkan ya kan. Kejadian Saat jadi apa tuh? Ya. Kenapa? Saat jadi model apa saat jadi MC Saat nih? semuanya, jadi model, jadi MC, jadi seorang ibu, jadi seorang istri dan jadi semuanya Nah, sih. sharing satu dong. Apa tuh pengalaman memalukannya, konyolnya atau mungkin Kalau yang nggak jadi- bisa dilupain tuh? Ya, kalau jadi model pasti yang paling nggak bisa kita lupain. Mungkin jatuh di pada saat- panggung? Ya, bukan jatuh sih, Kepleset? nggak sampai jatuh, tapi yang kayak hampir jatuh gitu. Oh, hak patah? Pakai gaun, ya. Oh, Itu oke. semua masih dirasain kok oleh model gitu ya. Kalau pada saat perjalanan karirnya pasti ada hal-hal seperti itu, tapi itu bikin kita jadi lebih hati-hati, lebih Oke. belajar lagi. Kalau MC sih yang paling parah memang di awal-awal pas jadi MC itu adalah salah menyebutkan brand, justru Ya. menyebutkan brand kompetitor itu Mas Ardi. Itu fatal Sampai ya. sekarang itu aku masih ingat. Ya, kejadiannya. apalagi kalau live. Tuh, dan di situ tuh ada kepala cabangnya. Wah. Gitu. Dan aku nge-MC sama senior aku, terus aku ditatap hampir keluar biji matanya. Fee masih dibayar tuh. Alhamdulillah masih. Atau potong setengah ya? Tapi setelah itu udah di blok nomor aku. Ya. Iya. Jadi ya pasti suatu profesi itu ada plus minusnya, ada suka dukanya, Jangan ada ngeliat happy-nya aja gitu manis ya. pahitnya ya Kak Indri ya. Berdarah-darah Mas Ardi di awal. Terus dengar-dengar ini Kak Indri dari beberapa temen sekarang punya lembaga yang namanya kelas bicara ya kalau nggak Kelas salah. bebas bicara. Kelas bebas bicara. Apa dasar pemikirannya tuh bentuk lembaga ini? Nah, Awalnya nih. awalnya memang kita pengen punya ada satu wadah gitu ya, di mana anak-anak muda bisa belajar public speaking Oke. dengan tidak stres gitu. Jadi nggak ada tekanan, jadi Ada have fun. batasan umur. Enggak ada, jadi dari anak-anak, Anak-anak, remaja, oh, wow. bahkan sekarang tuh udah banyak banget juga yang orang tua, dosen-dosen itu ya semua Jadi, ya. Jadi 60 tahun pun Betul. masih diterima kalau mah. masih. Jadi kita tuh tagline-nya adalah fun, kelas public speaking yang fun gitu. Jadi nggak Jadi- ada tuh yang kita belajar yang stres, yang pusing. Isinya semua ya belajar, tapi kita happy, ketawa-ketawa dengan games-games. Jadi bisa lebih terserap lagi tuh ilmu public speakingnya. gitu. Jadi nggak ada batasan usia untuk belajar ya. Ya, the Para most fun public speaking class in Oke, town. sip. Harus dong ya. Nah Kak Indri, kelas bebas bicara itu sekarang ini kira-kira kepikiran nggak maksudnya untuk melebarkan pangsa pasar atau segmennya kelas bebas bicara itu misalkan masuk ke sekolah-sekolah nih perkenalan sehingga kan nggak semua sekolah kan seperti SD Telkom Makassar nih punya ekskul modeling seperti tadi, punya ekskul protokoler atau MC. Nah, gimana tuh menurut Kak Indri? Apakah sedikit Ya. It- bocoran strateginya nih kelas bebas bicara ekspansi ke sekolah-sekolah nih mungkin? Betul. Jadi tahun ini memang kita udah akan langsung ya untuk masuk ke sekolah-sekolah Mas Adi. Kalau 2 tahun sebelumnya kan kita masih memang beradaptasi ya dengan iklim di industri public speaking itu seperti apa sih gitu, training public speaking itu seperti apa sih yang cocok gitu. Dan sekarang kita udah settle banget dalam hal metode pembelajaran. Nah, makanya di tahun ini kita aktif banget untuk masuk ke sekolah-sekolah, lembaga pendidikan dan juga korporat itu udah aktif banget sekarang. Yang di tahun ini aja tahun lalu itu udah beberapa kampus yang udah kontrak dengan kita untuk diberikan public speaking class buat dosen sama mahasiswanya. Nah, tahun ini juga berjalan. Tapi kalau untuk sekolah kayak sekolah dasar, SMP, SMA itu masih dalam tahap kita penyusunan ini apa Kurikulumnya lah ya, step by kayak gitu stepnya kayak biar. gimana gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ada orang tua siswa dari sahabat milenial ini yang mau belajar public speaking, belajar jadi MC itu mau ke kelas bebas bicara di mana tuh Kak Indri? Karena kan kita biasanya taunya di IG doang Ya. atau di Trans, saya sering lihatnya di Ya. Trans. Nah, itu di mana tuh Kak Indri? Kelas Nah, bebas bicara. Kelas bebas bicara itu ada di saat ini studio kita ada di Jalan Sultan Alauddin 2 Kak. Jadi kebetulan deket baru ya? selesai ya, baru selesai pembangunannya. Di situ kalau mau ikut ke studio boleh, tapi kalau misalkan mau private in-house training misalkan atau kita yang datang ke tempatnya boleh juga. Pokoknya fleksibel aja sebenarnya. Kalau di kelas bebas bicara itu kita
enaknya gimana, proses belajarnya sama-sama nyaman, ayo boleh juga gitu. Bahkan banyak juga kok yang udah belajar di studio terus kayaknya mau ini nih mau tambah jam belajar Jam terbang, tapi ya? jam belajar tapi bisa nggak kalau Kak Indri yang datang atau private boleh banget. Jadi oke. bebas aja sih, nanti tinggal discuss aja butuhnya apa, seperti apa boleh. Jadi kalau ada yang berminat ya tadi ya, nggak usah diulang alamatnya. Betul. Kelas bebas bicara. Kak Indri, nah ini lagi juga jadi pertanyaan kita nih. Ngeliatin fisiknya Kak Indri nih. Dengar-dengar kan sudah ibu 4 anak nih. Ibu 4 anak, masih kurus, masih langsing, masih fit, kesana kemari apa segala macem. Kan jadi pertanyaan banget nih. Biasanya kan, minta maaf ya, orang tua siswa baru 1 anak aja udah. Ya nggak usah ya fisikalnya ya, gini doang ya, nggak apa-apa ya. Nah itu tips and triknya dong, bagi dong buat orang tua siswa kami mungkin, sahabat-sahabat millennials juga yang sudah punya anak tapi tetap bisa menawan. Intinya kalau kurus beda ya, kurus sama langsing dan sehat ya. Kalau kurus Oh, berarti nggak beban makan hidup. ya? Oh ya. Itu lebih ke beban hidup Mas Ardi ya. Kalau langsing dan sehat Iya. dan tetap segar dan tetap aktif, nah Oke. itu berarti ada tipsnya. Nah gitu. ya, Kalau sharing-sharing dong Iya sama dong. sahabat millennials. Mau tahu Nah, banget nggak? boleh lah. Jadi sebenarnya ya balik lagi, ini juga banyak banget sih ditanyain ke aku Mas Ardi. Ah, Karena ya, kan ya. aku itu memang di usia segini udah punya 4 anak Nah, dan masih benar. aktif sebagai working mom, punya usaha juga dan masih aktif juga sebagai MC. Itu kan pasti orang akan Bertanya-tanya dong. tanya ya, Ya. caranya gimana, tipsnya apa. Sebenarnya kalau kita mau bilang tips, semua orang tuh beda-beda ya kondisinya gitu, backgroundnya beda-beda, tapi semua dengan masalah kesehatan itu nomor 1 pasti kita harus cari tahu dulu nih apa masalahnya gitu. Kalau misalkan Mas Ardi bilang ada kok yang 1 anak udah badannya udah melar dan sebagainya apa segala, nah itu berarti yang harus diberesin dari dirinya dulu nih gitu ya. Mindset atau Mindsetnya, isi benar, pikiran. mindsetnya, Oh, oke. mindsetnya dulu gitu ya, mindsetnya. Karena kalau kita mau bilang banyak juga kok ibu-ibu yang merasa namanya juga udah punya anak ya pasti ya melar gitu. Nah kalau mindsetnya udah kayak gitu susah pasti. Oh. Ya kalau kita memang mindsetnya mau sehat ya pasti saya aja badan kayak gini Mas Ardi, aku tuh tetap aware dengan kesehatan gitu. Oh, Belum jadi- tentu orang langsing itu juga sehat gitu. Gak cuma mikirin kamar dapur sumur. Iya. Kalau orang betul. dulu kan kayak gitu kan. Iya. Mikirinnya kalau sudah nikah, Iya. kamar, dapur, sumur. Betul, ya. Ah. Betul. Kamarnya juga pasti kasurnya ambruk gitu ya. Kalau perhatiin badan gitu ya kan, langsung jadi huru hara juga Nah, ya kan itu. gitu. Sebenarnya sih balik lagi harus aware dengan kesehatan gitu. Namanya orang udah beda ya, kalau dari sebelum nikah terus udah nikah badannya udah beda, berarti ada something yang harus diberesin Benar, di badannya. Nah, itu harus aware juga. Karena zaman sekarang nggak ada kok yang nggak mungkin gitu ya. Mau Perempuan balik aja yang lagi. harus aware nih, laki-laki Iya, enggak. laki-laki juga. Oh ya, matanya ya nggak tahan kan? ngelirik-ngeliriknya, aduh. Semua Mas Adi yang mau Oh, sehat iya, emangnya iya. cuma perempuan. Oh, Sehat oke, semuanya, oke. laki-laki, perempuan, tua, muda gitu ya. Oh. Semua mau sehat, jadi harus aware lagi dengan kesehatan. Kalau orang bilang, tapi saya sehat-sehat aja gitu ya, nggak sakit. Nah itu kan sekarang gitu, kita kan Ya, namanya juga menjaga kesehatan kan, pasti mau long lasting ya kesehatannya gitu. Berarti dari sekarang udah aware, udah tahu caranya menjaga gitu. Bukan pasrah aja sekarang udah sehat ya nanti sakit aja baru diurusin gitu. Jangan dong gitu kan, itu udah terlambat namanya. Wow, banyak insight pengetahuan baru nih dari Kak Indri. Di Instagram aku kok banyak informasi bagaimana Oh, boleh di-share Iya, boleh Instagramnya apa Kak Indri nih? Biar Boleh. sahabat millennials SD Telkom Makassar bisa follow, bisa cari-cari ilmu baru mungkin dari Betul. Instagramnya. Apa tuh Kak Indri? Instagramnya Indri Wijaya, INDRIY Wijaya ya. Jadi nanti di situ saya akan banyak share ya. Udah sih udah banyak share juga tentang, saya sebenarnya highlight di informasi Instagram itu adalah tentang working mom yang memang masih aktif bekerja, ngurusin anak, dan juga kasih tips-tips juga, bukan hanya tips untuk tetap aktif ya, tapi public speaking juga ada, tips menjaga kesehatan juga ada, tips yang paling banyak pertanyaan adalah karena saya tuh baru habis lahiran 6 bulan lalu ya Mas Adi. Wah. Pertanyaannya tuh banyak banget soal gimana caranya kembali badannya bisa seperti gadis gitu ya habis lahiran loh. Benar. Ada kok tipsnya dan informasinya di Instagram saya. Oke, jadi tadi udah disebutin ya Instagramnya Kak Indri. Silakan aja seluncur Dikulik. sendiri di sana ya. Ya, Nah, betul. para sahabat millennials, saya dengar juga nih Kak Indri ini punya kebiasaan atau kesenangan masak. Dan itu membuat dia beberapa kali menjadi pengusaha kuliner. Jatuh bangun katanya ya. Oke. Nah, maksudnya gimana tuh Kak Indri?
usaha apa, gagal kah atau gimana kah, atau bosen aja, atau malah Aduh, ada yang oke. lebih menantang lagi, ganti lagi atau apa ya, kita tahu sendiri kan tipikal gen-gen generasi-generasi milenial itu ya dikena sedikit terpaan cobaan, udah nyerah, pindah lain lagi apa segala macam. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kalau saya Mas Ardi dibilang suka masak terus ganti-ganti usaha itu sebenarnya basicnya adalah karena saya itu orangnya suka punya duit banyak. Wish. Gitu. Saya juga sebenarnya. Ya, semua orang sih ya. Cuman bedanya saya itu pokoknya kalau ada sesuatu yang saya lihat, oh ada peluang nih gitu ya. Oke. Kayaknya saya bisa lakukan itu. Nah, itu pasti saya akan lakukan gitu. Kuliner itu adalah salah satu bidang usaha yang menurut saya ya cepet gitu ya. Maksudnya perputarannya itu cukup cepat karena kan orang Makassar tuh suka makan gitu ya. Dan waktu itu kan memang pandemi Mas Ardi. Jadi waktu pandemi itu saya aktif banget untuk jualan makanan Bakso, gitu. ayam, Bakso, sempet ya. ayam, bakso-baksoan, ayam-ayaman, Sambal-sambalan. ikan-ikanan, cumi-cumian, semua jenis-jenis Oke. habitat ya di dunia ini saya olah jadi makanan gitu ya. Itu semua jadi jualan dan laku gitu. Tapi yang susah adalah karena passion sih sebenarnya. Jadi balik lagi semua yang kita kerjain itu harus Panggilan dari hati. by passion Oh, oke. gitu. Karena kalau kita nggak dari passionnya pasti akan on off nih gitu. Oke. Cuannya oke, cuman ya gitu kalau kita nggak passion di dapur ya pasti jatuhnya kayak gitu. Ya, yang makanya sekarang yang paling settle adalah MC itu ngajar dan sekarang jadi konsultan juga itu kan karena memang passion saya adalah suka atau senang ketemu orang. Gitu. Seneng tampil sih aslinya mah. Senang pakai bulu mata. Ya, nah Kak Indri ini kan kita bisa narik benang merah dari semuanya yang Kak Indri lakuin ini. Jadi model, MC, mentor atau coach dari kelas bebas bicara tadi, pengusaha kuliner lah, terus dengar-dengar juga sudah punya anak 4 tadi, berarti ibu rumah tangga, istri yang baik, apa segala macam. Bener nggak tuh stigma banyak bakat, banyak kemampuan, pasti banyak cuan? Sebenarnya tergantung orangnya. Oh, oke. Tergantung orangnya sih, karena banyak cuan itu sebenarnya bukan harus dari banyak ini ya, banyak kemampuan atau banyak skill gitu ya, tapi ada skill yang kita dalamin gitu. Skill gabung sama passion itu pasti bisa jadi Alhamdulillah ya. sesuatu lah gitu sih, Oh, bisa jadi value gitu. Jadi ya, Jadi nggak mesti banyak nih Mas Ardi, kayak saya kan tadi udah coba ini semua, jadi pengusaha kuliner, jadi pengusaha fashion, udah semua dicobain, tapi nanti pasti kayak sekarang nih harus fokus yang mana gitu. Nah itu nanti yang bisa akhirnya kita jadi ahli di situ gitu, Nah. nggak bisa dijalani semuanya. jadi sahabat millennials, selain punya kemampuan, punya usaha, punya modal, seperti tadi yang jadi closing dari Kak Indri ya, harus bisa memanage semuanya dengan baik tentunya, sehingga itu bisa mendatangkan Ya. cuan ya. Nah Kak Indri, mungkin sekian dulu program Wah, Ngemil nggak bisa kayak episode, begini. atau kalau enggak Kak Indri closing deh, apa yang mau di Nggak closingin bisa. nih? Ini kayaknya terlalu Silakan. cepat, nggak bisa. Oh, Durasinya kita berapa? kasih ya Kak Indri closing statement, terserah dia mau promosi apa atau mau sahabat milenials kita belajar ya. Beliau ini di IG-nya banyak terima endorsan juga. Kak Indri coba satu kata atau mungkin bagaimana caranya mempromosikan produk sehingga mungkin anak-anak milenial SD Telkom Makassar atau mungkin orang tuanya bisa belajar. Coba kita promosiin satu produk atau apa. Oke, SD Telkom aja ya. Oke, nggak ada endorse ya. Ya betul, relate kan. Ya, ya. Oke. Silakan Kak Indri. Oke semuanya, halo sahabat milenial dan juga orang tua hebat di Kota Makassar ya. Nah sekarang ini udah deket banget dengan waktu untuk menentukan sekolah mana yang menjadi pilihan kita, tempat belajar anak-anak kita. Sebagai orang tua yang baik di zaman sekarang pastinya kita tahu ya bahwa kemampuan akademik itu tidak hanya satu-satunya yang dibutuhkan. Ya, tapi untuk bisa menjadi generasi unggul, anak-anak kita juga harus punya skill tambahan. Soft skill yang dimiliki oleh anak-anak bisa menunjang prestasi. Dan satu-satunya sekolah di Makassar yang menunjang ya kemampuan soft skill anak-anak bisa dikembangkan adalah SD Telkom Makassar dengan berbagai ekstrakurikulernya ya. Dan itu adalah di bawah kepemimpinan dari Pak Hardi. Ya, terima kasih banyak dan selamat bergabung di SD Telkom Makassar. Bagus kan? Pak Produser. Royalti tolong Ya, besok saya diganti jadi hostnya aja ya. Kayaknya Kak Indri ini lebih bagus, lebih jago ya. Royalti ya di sini ya, tolong ya SD Telkom. Ya,
tadi itu para sahabat milenial sedikit tips dan teori atau mungkin tadi juga ada experience langsung dari Kak Indri, baik dia saat dia menjadi model, MC, public speaking ya, terus menjadi coach atau mentor di kelas bebas bicara, pengalamannya sebagai working mom, tadi dia juga sudah jelaskan, konsultan kesehatan juga, pengusaha kuliner yang ganti-ganti tadi itu, dan tadi juga kita lihat sendiri endorsannya juga ya, keren banget. Ya, mungkin sampai di sini dulu para sahabat millennials. Ngemil ngobrol bareng milenial episode kedua bersama Kak Indri Wijaya. Thank you guys. See you. Ngemil.